Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat bertemu kembali di dalam ibadah online. Dan saya percaya walaupun Bapak Ibu Saudara sekalian berada di rumah masing-masing, kita percaya Allah ada menjamah pribadi lepas pribadi. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan nyatakan kemuliaannya, nyatakan mujizatnya, nyatakan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Kita mempersiapkan diri, kita tinggalkan segala permasalahan hidup kita. Kita arahkan pandangan kita kepada Tuhan. Karena Tuhan ada di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan pujikan satu pujian. Ku yakin kau hadir di sini. Kau nyata di tempat ini Tuhan. Yes.
kemenangan terjadi di sini. Ku yakin di sini, amin. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, amin. Kemenangan terjadi di sini, kesembuhan terjadi di sini, kelepasan terjadi di sini. Sembah Dia. Haleluya, Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Engkau Allahku yang dahsyat, Engkau Allahku yang luar biasa. Pertolongan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkaulah gunung batu, kota benteng. Bersama dengan Engkau kami cakap dalam segala perkara. Himalawa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa yang bertadi dari surga, terpujilah nama-Mu. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Pujian aja memberikan terbaik dalam hidup kami. Pada saat ini kami akan mengadakan ibadah melalui online ya Tuhan. Kau jamah kami Tuhan. Kau jamah jemaat-Mu yang ada di rumah-rumah ya Tuhan. Kau sertai mereka ya Tuhan. Kami percaya Kau hadir di tengah ibadah kami yang kami lakukan. Karena kami sangat mengasihi Engkau ya Tuhan. Dan kami akan memuji besar nama-Mu ya Bapa. Percaya pujian kami naikkan, kuasa surga boleh bekerja. Yang sedih Kau beri penghiburan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Jalan butuh buka jalan Tuhan. Yang lemah Kau beri kekuatan ya Tuhan. Yang sedih Kau beri penghiburan. Karena Engkau lah yang dahsyat, maka yang luar biasa. Silakan berani dari awal pertandingannya. Ya, kuasa kegelapan untuk mengganggu, seperti main kami tolak kami dalam nama Yesus keluar. Hanya dalam Tuhan Yesus kami syukur berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Ya, kita akan bersuka cita. Kita percaya Allah ada di tengah kita pada saat ini. Kita akan menerima kuasa yang dari surga. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, ada dalam hatiku tanpa tak semangat. Inilah kekuatanku. Haleluya, yes. Mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata
penuhiku. Terima. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat rasakan kasihnya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Dapat saksikan kuasanya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, amin. Ada dalam hatiku tanpa tak semangat, dan hilang kekuatanku. Haleluya, yes. Mau bersorak begitu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Haleluya, amin. Ada dalam hatiku tanpa tak semangatku, dan hilang kekuatanku. Haleluya, kau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya, yes. Ada dalam hatiku tanpa tak semangat, amin, dan hilang kekuatanku. Haleluya, mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Luar biasa. Menerima sukacita yang daripada Tuhan telah menjadi kekuatan dalam kita. Walaupun kita dalam situasi mengalami yaitu COVID-19 ya, semua merasakannya, tapi kita percaya bahwa tangan kuasa Allah, pemeliharaan Allah senantiasa ada dalam hidup kita. Kita akan mendengar firman Tuhan. Biarlah kita responi firman, jadikan rema dalam hati kita, sehingga kita merasakan kekuatan firman di tengah dunia yang penuh kegelapan ini. Karena kita percaya bersama Tuhan kita lakukan perkara yang ajaib dan dahsyat. Dan pujikan satu pujian, Rohmu yang hidup.
hidupku di altar-Mu menyembah-Mu. Buka kira pala-pala, kira pala-pala, amin. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah. Katakan ku buka, kami buka hati kami Tuhan, jamaah-Mu Tuhan. Hari Roh Kudus, ya pala-pala, kami berserah kepadamu Tuhan. Ya pala-pala, ambil alih seluruh hidupku di altar-Mu menyembah, di altar-Mu menyembah, di altar-Mu Mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Inilah pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Kiranya pujian yang kami naikkan menjadi persembahan yang berbau harum di hadapan-Mu. Tiba saatnya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan, untuk kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dan Roh Kudus mampukan kami agar kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, kami buka hati untuk firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Haleluya, puji Tuhan. Oleh karena anugerah Tuhan, kita boleh bersama-sama mengikuti ibadah meskipun masih online. Tapi meskipun di rumah masing-masing, kita yakin dan percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Dan Tuhan siap melawat dan menjamah setiap kita. Hari ini kita mau sama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang berjudul Erat dengan Roh Kudus. Mari kita sama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Yohanes pasal 14. Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 17 dan ayat 26. Demikian bunyi firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari Kamis yang lalu kita sama-sama memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Ia menjanjikan seorang penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Pribadi dalam Allah Tritunggal yang ada diam di dalam setiap kita, orang yang percaya. Kita sebagai orang yang percaya harus senantiasa memiliki hubungan yang intim, erat
dengan Roh Kudus. Dari ayat yang sudah kita baca, di sini ada 3 sifat Roh Kudus. Yang pertama di ayat 16, Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Yang pertama yaitu Roh Penolong. Roh Kudus sebagai Roh Penolong akan menolong, menyertai orang yang percaya selama-lamanya. Kita bersyukur bahwa di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit ini, kita punya Roh Kudus, Roh Penolong dalam kehidupan kita, yang memberikan kita ketenangan untuk kita dapat tetap bersyukur, yang tetap memberikan kita damai sejahtera di tengah situasi yang semakin sulit. Dengan pertolongan Roh Kudus kita dapat diberikan hikmat dalam kita mengambil keputusan. Dengan pertolongan Roh Kudus kita pun dimampukan oleh Tuhan dalam berkarya dalam pekerjaan kita, memberikan ide-ide kreativitasan dalam kehidupan kita. Dan dengan pertolongan Roh Kudus kita dimampukan karakter kita semakin diubahkan sesuai dengan karakter Yesus. Sebagai Roh Penolong, Ia pun rindu bahwa hidup kita sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Tindakan kita, pola pikir kita, gaya hidup kita sesuai dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, kita mau senantiasa libatkan Roh Kudus dalam kehidupan kita sebagai Roh Penolong dalam kehidupan kita. Sebelum kita mengambil keputusan, libatkan Roh Kudus. Menjadi perenungan kita bersama, apakah kita sudah melibatkan Roh Kudus sebelum kita mengambil keputusan, ataukah setelah kita mendapatkan masalah kita baru meminta pertolongan Roh Kudus? Pastikan bahwa setiap kita mau melibatkan Roh Kudus sebagai Roh Penolong dalam kehidupan kita. Karena hidup kita butuh Roh Kudus sebagai Roh Penolong. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu Roh Kebenaran. Dalam Yohanes 16 ayat 13 di sini dikatakan, tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh Kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Bahkan di ayat yang ke-17 dalam Yohanes 14 ayat 17 tadi di situ dikatakan Roh Kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia, tetapi kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran yang akan menuntun kita sebagai orang yang percaya untuk tetap hidup dalam kebenaran. Kita perlu peranan Roh Kudus untuk dapat membukakan selubung yang menutupi mata hati kita agar kita dapat mengenal kebenaran yang sejati itu yang ada dalam Yesus Kristus. Dengan pertolongan Roh Kudus sebagai Roh Kebenaran, kita mau dituntun untuk senantiasa hidup dalam kebenaran. Penting bagi kita orang yang percaya untuk setiap hari kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita mau tingkatkan dalam pembacaan firman Tuhan setiap hari. Karena dari pembacaan firman Tuhan inilah kita dituntun oleh Roh Kudus untuk senantiasa hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Roh Kudus akan membawa kita dalam pertumbuhan rohani seperti yang Tuhan mau. Oleh karena itu, kalau tadi yang pertama, Roh Kudus sebagai Roh Penolong, siap menolong kehidupan kita. Kedua, Roh Kebenaran yang akan memimpin kita dalam kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, yaitu Roh Penghibur.
Di ayat 26, Yohanes 14 ayat 26, di sini dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Yang ketiga yaitu Roh Penghibur. Tuhan mengetahui bahwa kehidupan orang percaya tidak terlepas dari permasalahan dan pergumulan hidup. Oleh karena itu dia mengutus Roh Kudus sebagai Roh Penghibur untuk menghibur kita, untuk memberi kekuatan dalam kelemahan kita. Dalam 2 Timotius 3 dikatakan bahwa di akhir zaman ini akan datang masa-masa yang sukar, masa-masa yang sulit. Dan kita sebagai orang yang percaya, kita perlu Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sebagai Roh Penghibur, memberikan kita semangat dan pengharapan yang baru di tengah-tengah kondisi yang semakin sulit ini. Memberikan kita pengharapan, tidak mudah menjadi putus asa, karena ada Roh Kudus yang diam dalam kehidupan kita. Mari kita bersama-sama buka Alkitab kita dalam kitab Galatia. Galatia pasal 5 ayat 24 dan 25. Demikian bunyi firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita ini adalah milik Kristus Yesus. Dan kita mau belajar untuk menyalibkan segala keinginan daging, hawa nafsu kita, dan mengizinkan Roh Kudus yang memimpin setiap kehidupan kita. Oleh karena itu kita sebagai orang yang percaya, kita mau senantiasa memiliki hubungan yang intim dan erat dengan Roh Kudus. Sebagai Roh penolong, Roh kebenaran, dan Roh penghibur dalam kehidupan kita. Dalam doa dan pembacaan firman Tuhan, kita mau senantiasa menjaga hubungan yang intim dan erat dengan Roh Kudus. Ketika kita menjaga hubungan yang intim erat dengan Roh Kudus, maka kita akan dapat menghasilkan buah-buah roh yang dapat dilihat, yang nampak, yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Galatia 5 ayat 22 sampai 23, di situ dikatakan tentang buah-buah roh: kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Itu tidak hanya semata-mata hanya pengetahuan kita saja, tapi biarlah itu muncul dari kehidupan kita karena pergaulan kita yang intim dan erat dengan Roh Kudus. Ketika kita mau belajar untuk melakukan kebenaran firman Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dimampukan Tuhan menjadi saksi Kristus yang hidup. Seperti yang telah Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya, dia katakan bahwa tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Di situ dikatakan bahwa ketika hidup kita dinaungi oleh Roh Kudus, ketika hidup kita dipenuhi oleh Roh Kudus, kita akan diberikan kuasa oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan menjadi saksi Kristus. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, kita boleh senantiasa menyenangkan hati Tuhan. Dan biarlah hari-hari ini kita mau menjaga hubungan kita erat dengan pribadi Roh Kudus, erat dengan Roh Kudus, agar hidup kita menjadi saksi Kristus yang hidup. Biar lewat hidup kita, nama Tuhan Yesus semakin ditinggikan dan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengar akan firman-Mu
di mana Engkau menghendaki supaya kami orang percaya erat dalam hubungan kami dengan Roh Kudus, sehingga Tuhan kami dapat menikmati pertolongan Tuhan, penghiburan yang dari Tuhan, dan kebenaran yang dari Allah. Karena Roh Kudus itu adalah Roh penolong, Roh kebenaran, dan Roh penghibur. Terima kasih Tuhan, ketika kami hidup erat dengan Roh Kudus, maka pertolongan Tuhan, penghiburan yang dari Allah, dan kebenaran Tuhan akan menjadi bahagian dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan kebenaran-Mu. Terus Engkau urapi dengan kuasa-Mu, supaya dia juga hidup erat dengan Roh Kudus. Kesempatan ini Tuhan kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu. Kiranya Engkau juga akan menyertai sehingga bisa menangkap firman-Mu pada saat ini Tuhan, dan diterapkan dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga mereka akan mengalami kemenangan di tengah-tengah pergumulan mereka, dan mereka akan menjadi saksi di tengah-tengah dunia yang gelap ini. Berkat-Mu atas segala usaha dan mata pencarian mereka. Terima kasih ya Bapa. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di Indonesia ini Tuhan. Biarlah Engkau akan memakai dan mengurapi mereka dalam meneguhkan dan membawa umat-Mu lebih dekat dengan Engkau, bahkan lebih erat dengan Roh Kudus. Biarlah kekuatan dan kesehatan menjadi bahagian dari seluruh hamba-hamba-Mu yang melayani Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk negeri Indonesia ini, khususnya para pemimpin kami, Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, para gubernur, wali kota, demikian juga bupati, camat, dan kepala desa, sampai ke RT RW seluruh Indonesia ya Tuhan. Engkau akan melindungi, memberikan hikmat ya Tuhan dalam memimpin negeri ini ya Bapa, khususnya dalam pemulihan Tuhan ekonomi maupun dalam pengentasan virus corona. Tuhan Engkau pakai juga para medis, para dokter, relawan, TNI, Polri yang bekerja di garis depan. Engkau memberkati dan melindungi sehingga mereka juga kuat dan sehat Tuhan dalam menangani segala perkara yang sedang terjadi di negeri kami. Bahkan saudara-saudara kami yang telah terkena virus corona, kiranya Engkau juga menjamah dan juga menyembuhkan mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpuji akan nama-Mu kekal selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Mari kita angkat kedua belah tangan kita. Di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, biarlah damai sejahtera memenuhi di dalam setiap hidupmu sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, selamat berkarya, Tuhan memberkati kita.